Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan boleh beribadah meskipun secara online. Tentunya tidak akan mengurangi rasa sukacita kita dalam memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita akan mengawali ibadah pagi hari ini dengan menaikkan satu pujian kita untuk memuji karena sungguh besar setia Tuhan atas hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari Sabat yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kami bersama dengan sidang jemaat-Mu yang berada di rumah mereka masing-masing, kami bersehati datang kepada Tuhan untuk memuji dan menyembah akan nama-Mu. Karena itu Tuhan kami ingin serahkan
ibadah raya di pagi hari ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Roma pasal 13 ayat yang ke-7. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Amin. Kehidupan kita di dunia saat ini ibarat sedang mengarungi sebuah samudera dengan kapal. Kita akan menjumpai air yang tenang, gelombang, bahkan badai yang besar. Tetapi kita percaya kepada nahkoda kapal yang membawa kita akan sampai ke tujuan kita dengan selamat. Demikian juga dengan hidup kita. Ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan sebagai nahkoda kehidupan kita akan mengalami ketenangan dan kedamaian dalam kehidupan kita. Kita akan menyatukan hati kita untuk menaikkan doa-doa syafaat kita dengan mengantar pujian kita. Hidupku
Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Rasa syukur kami naikkan kepada Allah yang hidup, yang memelihara setiap kami pribadi lepas pribadi. Di kesempatan pagi hari ini, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan yang Tuhan beri, baik atas bangsa, negara, gereja, dan setiap keluarga kami masing-masing. Kami tidak kekurangan sesuatu yang baik. Penyertaan dan perlindungan Tuhan turun melimpah serta mengalir di dalam kehidupan setiap kami. Kami mengucap syukur karena kami diberi kesempatan untuk boleh datang kepada Tuhan, memuji, menyembah, memuliakan akan nama Tuhan. Pagi hari ini kami juga mengucap syukur untuk situasi dan keadaan negeri kami, di mana pandemi semakin melandai dan banyak orang-orang yang disembuhkan. Kami sungguh percaya itu karena berkat penyertaan yang datangnya daripada Tuhan bagi setiap kami, umat-Mu ya Tuhan. Dan kami terus ingin serahkan pemerintah yang saat ini terus mengupayakan pandemi yang masih ada di dalam negeri kami, juga berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, agar di tengah-tengah pandemi yang ada, setiap kami tetap dapat melangsungkan kehidupan. Kami percaya itu juga karena pemeliharaan daripada Tuhan. Kami menyerahkan tim medis yang ada ke dalam tangan kasih-Mu, kami mohon berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberikan kesehatan ekstra kepada hamba-hamba-Mu sebagai garis depan yang menolong setiap anak-anak-Mu yang terpapar. Kami menyerahkan setiap hamba-hamba-Mu ini dengan keluarga mereka ke dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan kami, Yesus Kristus. Pagi ini kami juga ingin menopang saudara-saudara kami yang Tuhan izinkan mengalami kelemahan tubuh. Saudara-saudara kami yang bergumul dengan rumah tangga, dengan pekerjaan. Kami membawa anak-anak-Mu ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami sangat percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong dan menyelamatkan setiap anak-anak-Mu. Oleh karena itu kami menyerahkan setiap saudara-saudari kami ke dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan kami, Yesus Kristus. Demikian juga untuk kehidupan kami bergereja bersama-sama. Di tengah-tengah situasi pandemi ini, kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu, agar kami tetap dapat memancarkan kasih Kristus, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan bergereja bersama-sama. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami menyerahkan beberapa program gereja kami ke dalam tangan anugerah Tuhan, agar Tuhan sendiri yang akan menolong kami, agar apa yang ingin kami kerjakan dan kami lakukan sungguh boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan dimanapun Engkau menempatkan kami. Kami menyerahkan setiap sidang jemaat-Mu di pagi hari ini yang bersama-sama beribadah. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau mengasihi hamba-hamba-Mu satu persatu. Kami menyerahkan setiap pribadi lepas pribadi ke dalam tangan anugerah Tuhan. Kami percaya rahmat Tuhan turun atas hamba-Mu. Kami menyerahkan keseluruhan ibadah kami. Kami menyerahkan doa-doa syafaat kami ke dalam tangan Allah kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima benih firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Utari. Biarlah kita selalu haus akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita mengerti kehendak Tuhan atas hidup kita. Kita naikkan pujian seperti rusa yang haus untuk mengawali kebenaran firman Tuhan pagi hari ini.
Mari kita tundukkan kepala sebelum merenungkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Oleh karena itu ya Roh Kudus, kami mohon pimpinan dan tuntunan-Mu, agar lewat sabda kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama di pagi hari ini, akan membawa setiap kami menjadi mengerti apa yang seharusnya kami lakukan, menjadi orang-orang yang mendapat anugerah keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Kami menyiapkan hati kami dan diri kami ke dalam tangan kasih anugerah-Mu. Kami percaya lewat Roh Kudus-Mu yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, yang akan mencelikan mata batin dan mata rohani kami, untuk mengerti secara jelas akan sabda kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami menyerahkan benih firman Tuhan di pagi hari ini. Amin. Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-22, demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama dengan orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapat-Mu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya, maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar hal itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya terus dimurnikan dengan sabda kebenaran firman Tuhan. Renungan kita dengan tema antara Kaisar dan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau suasana hati kita sedang galau atau tidak baik, apakah itu disebabkan oleh situasi kondisi zaman sekarang ini yang ada, sementara tuntutan-tuntutan yang lain harus dipenuhi, atau karena pekerjaan, atau karena sakit penyakit yang sedang kita derita, maka seringkali membuat hati kita itu menjadi sensitif. Ketika ada orang lain yang berlaku kasar atau membuat kita kesal, maka kita mudah menjadi marah dan bahkan tidak terkontrol akan perasaan kita. Tetapi pagi hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan Yesus dalam situasi dan kondisi yang demikian, ia tetap dapat menjaga hati dan diri, bahkan tetap melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab, mewartakan kasih dan kebenaran kepada orang-orang yang dilayaninya. Memasuki Yerusalem menjelang Paskah dalam konteks bacaan kita, maka itu berarti bahwa Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa bagi setiap kita. Dan dalam situasi suasana yang demikian, ketika memasuki Yerusalem, lalu kita melihat di dalam bagian sebelumnya,
Ada sebagian orang yang mengeluh-elukan sedemikian rupa, menyanjung sedemikian rupa bahwa inilah Mesias yang dinanti-nantikan oleh orang-orang Yahudi. Disambut dengan genggam gembira. Tetapi juga ada bagian lain di mana ada orang-orang Farisi, mereka yang mengupayakan sedemikian rupa ingin menjerat Tuhan Yesus agar lewat apa yang mereka lakukan, maka Tuhan Yesus akan jatuh dan mudah untuk dihakimi, apakah itu oleh masyarakat yang saat itu mengeluh-elukan, terutama orang-orang Yahudi, atau kepada pemerintahan yang berkuasa saat itu, pemerintahan Romawi. Hal yang menarik, bahasa yang digunakan itu sangat halus. Dia menyanjung, meninggikan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah orang yang jujur, yang tidak mencari muka, dan seterusnya. Tetapi kemudian dengan liciknya, orang Farisi memakai orang Herodian untuk bertanya kepada Tuhan Yesus satu pertanyaan jebakan, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus melihat konteks saat itu. Mengapa ini disebut sebagai satu jebakan yang diberikan oleh orang Farisi lewat orang Herodian kepada Tuhan Yesus? Bagi orang-orang Yahudi yang saat itu di dalam penjajahan Romawi, kalau mereka membayar pajak, Tuhan mengatakan bahwa silahkan membayar pajak, maka sama dengan mereka sedang mengkhianati orang-orang Yahudi dan mengkhianati Allah. Sehingga maka orang-orang Yahudi saat itu yang ada di Yerusalem, mereka kemudian akan menghujat Yesus. Bahkan dianggap Yesus juga bisa menghujat kepada Allah yang mereka sembah. Namun sebaliknya, kalau Tuhan Yesus berkata, jangan membayar pajak, maka Tuhan Yesus akan diperhadapkan oleh pemerintahan kekuasaan Romawi saat itu, sehingga sebagai satu kesempatan bahwa Yesus akan memberontak pemerintahan Romawi yang berkuasa, yang telah menaklukkan orang-orang atau negeri yang dihidupi oleh orang-orang Yahudi. Tetapi apa yang dipikirkan oleh orang Farisi maupun Herodian yang sebagai satu jebakan, Tuhan Yesus tahu benar isi hati mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara, karena memang Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Allah, sehingga Tuhan tahu meskipun itu belum dikatakan, baru dalam pemikiran, meskipun dikemas demikian indah, demikian manis, sedemikian polos, tetapi Tuhan tetap tahu apa maksud dan makna yang sesungguhnya yang ingin disampaikan oleh mereka. Dan kemudian Tuhan Yesus memberikan jawab kepada mereka. Bukan boleh atau tidak boleh, tetapi Tuhan Yesus meminta kepada mereka untuk menunjukkan mata uang yang biasa digunakan untuk membayar pajak kepada
Kaisar. Dan kemudian kepingan uang dinar itu, dia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini, dengan menunjukkan uang yang ada. Tentu dengan mudah mereka berkata bahwa gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kemudian disinilah Tuhan memberikan jawab, tetapi juga sekaligus memberikan pembelajaran yang lebih dalam, baik kepada orang Farisi maupun juga kepada orang-orang Herodian dan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Lewat jawaban ini, maka orang-orang yang mendengar akan jawaban Tuhan Yesus menjadi terheran-heran. Bagaimana mungkin Yesus bisa lolos lagi dari jebakan atau jerat dari orang-orang Farisi ini? Karena lewat jawaban yang Tuhan Yesus berikan, maka baik rakyat maupun pemerintah Romawi yang berkuasa saat itu sama sekali tidak bisa menjatuhkan hukuman kepada Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, keping mata uang bergambarkan Kaisar dan bertuliskan namanya, maka mata uang itu akan menjadi berlaku atas suatu wilayah tertentu yang dikuasai oleh Kaisar tersebut atau di negeri Romawi. Karena mata uang adalah mewakili satu kekuasaan atas suatu wilayah atau negeri, sehingga ketika negeri Yudea, mata uang Romawi bergambarkan Kaisar dan bertuliskan namanya itu berlaku atas mereka, maka berarti Yudea berada di bawah kekuasaan akan Kaisar dan negara Romawi. Tuhan Yesus bersikap realistis, mengakui Romawi berkuasa atas negeri Yudea. Dan ketika kita melihat apa yang coba dipaparkan oleh Tuhan Yesus, maka kita diingatkan akan sesuatu yang sangat penting dan mendasar, bukan hanya sekedar boleh membayar pajak kepada Kaisar atau tidak, tetapi kita belajar yang pertama adalah bahwa kekuasaan Allah ketika diperbandingkan dengan kekuasaan Kaisar, maka kekuasaan Allah itu lebih besar dibandingkan dengan kekuasaan Kaisar hanya di wilayah tertentu. Dunia ini menjadi tempat kekuasaan Allah karena dunia ini diciptakan oleh Allah. Bahkan tidak hanya sekedar dunia ini, firman Tuhan katakan surga bumi itu tempat kuasa Allah, bahkan neraka pun Allah berkuasa atasnya. Tidak ada tempat di mana Allah tidak berkuasa atas apapun.
yang ada di dunia ini. Kalau kepada kaisar yang kekuasaannya atau pemerintahan yang kekuasaannya terbatas, di mana wilayah itu dikuasai, kalau kita tinggal di Indonesia, maka kita berada di bawah pemerintahan kekuasaan Indonesia, pemerintahan Indonesia. Kita diwajibkan untuk tunduk dan taat kepada pemerintah dalam sekup wilayah di mana kita tinggal dan hidup di dalamnya. Kita menaruh hormat kepada pemerintahan yang ada, pemimpin negeri ini sebagai wakil daripada Allah. Maka terlebih-lebih kita harus menghormati, kita harus tunduk, kita harus lebih taat kepada Allah yang menjadi penguasa atas seluruh dunia yang ada ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau dalam pertanyaan ini kemudian berkaitan dengan pajak secara lebih spesifik, secara lebih khusus, maka kadang-kadang kita berkata, bagaimana kita bisa membayar pajak dengan hasil dari usaha keras kita, sementara kadang-kadang orang yang mengelola pajak tidak digunakan sebagaimana mestinya. Pajak seharusnya dikembalikan kepada masyarakat untuk mendatangkan kesejahteraan secara umum bagi masyarakat di mana kita tinggal bersama-sama. Tetapi seringkali kemudian dimanipulasi karena orang kalau sudah melihat uang, kadang-kadang hatinya menjadi lemah. Oleh karena itu, meskipun mungkin lembaga yang mengelola tidak benar, tetapi bukan berarti kemudian kita tidak membayar pajak yang ada. Kalau kita bisa memberi jawab atau meluruskan apa yang tidak benar, itu baik. Tetapi kalau kita tidak punya daya atas apa yang hendak kita lakukan, maka serahkan sepenuhnya kepada keadilan Allah. Tetapi yang terpenting adalah kita melakukan apa yang menjadi tugas, tanggung jawab, kewajiban kita. Selebihnya kita serahkan kepada Tuhan. Kalau ada orang lain yang tidak melakukan tugas tanggung jawab mereka, jangan sekali-kali kita mencoba untuk mengadilinya. Biarlah pengadilan itu kita serahkan kepada Tuhan. Dengan demikian kita tidak terjebak atau jatuh ke dalam dosa di dalam kehidupan setiap kita. Yang kedua, jawaban Tuhan Yesus adalah berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ingat Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita ini, saya dan Bapak, Ibu, saudara sekalian, adalah gambar daripada Allah yang telah diperbaharui di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kita harus mencerminkan diri kita sebagai gambar Allah. Kita belajar memberi yang terbaik yang seharusnya kita berikan kepada Allah di dalam kehidupan setiap kita, yaitu seluruh totalitas hidup kita. Tetapi seringkali dalam kehidupan ini kita masih hitung-hitungan kepada Tuhan, padahal kita tahu, kita mengakui
Segala berkat yang kita terima itu bersumber dan berasal daripada Tuhan. Tetapi seringkali dalam kehidupan manusia, saya berharap itu tidak dilakukan atas kehidupan setiap kita yang mendengarkan akan firman Tuhan di pagi hari ini. Agar kita menyisihkan dan bukan menyisakan apa yang kita punya dan kita miliki. Karena dua hal ini meskipun sepertinya hampir sama, tetapi dua-duanya sangat berbeda. Menyisihkan itu berarti kita punya sesuatu, kalau itu makanan ataupun uang, ketika kita punya, lalu kita mengambil apa yang seharusnya kita persembahkan kepada Tuhan, kita sisihkan. Tetapi kalau menyisakan, itu berarti kita pakai, kita makan, kita gunakan dulu, lalu kalau ada sisa, baru diberikan. Mana yang kita lakukan ketika kita memberi persembahan, ketika kita memberikan kehidupan kita kepada Tuhan? Saudara-saudara, kalau kita sedang makan, karena makanan itu enak, maka kita makan dengan lahap. Tetapi di tengah perjalanan atau di akhir kita makan, ternyata perut kita sudah kenyang. Tetapi itu masih ada lauk, masih ada nasi, kalau dibuang sayang. Padahal itu makanan enak, makanan bergizi. Tetapi kira-kira kalau itu sudah habis dimakan oleh orang lain, meskipun kita tahu untuk beli makanan itu kita tidak bisa, tidak mampu karena keterbatasan ekonomi kita. Apakah kita bisa makan makanan sisa orang lain, meskipun itu kita anggap makanan yang paling mahal, yang paling enak, dan kita tidak mampu untuk mendapatkannya? Kita tidak mau makan, kenapa? Kita merasa jijik, bekas sisa dari orang lain. Nah, kalau itu kita terapkan kepada Tuhan, kita memberi dari sisa-sisa apa yang kita punya. Apakah tenaga, pikiran, waktu, uang kita kepada Tuhan. Bahkan Tuhan adalah Tuhan atas segala Allah yang ada. Ia yang maha kuasa atas kehidupan kita. Kira-kira Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana perasaan hati Tuhan ketika kita memberikan sisa-sisa apa yang kita berikan kepada Tuhan, yang kita punya dan kita berikan kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan. Lewat ketaatan kita, dalam melakukan segala firman-Nya di dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kita. Mari kita belajar berserah kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa kita sebagai gambar Allah, maka Allah pun akan mengasihi dan memelihara setiap kita pribadi lepas pribadi. Lewat perenungan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita belajar menjadi orang-orang yang sungguh taat kepada Allah secara mutlak di dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita taat kepada pemerintah, itu sifatnya relatif. Jikalau sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan melakukan dengan ketulusan hati.
Tetapi ketika diperhadapkan dengan kebenaran firman Tuhan ternyata bertolak belakang, maka kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada pemerintahan yang ada. Mari kita taat, karena kita tahu taat kepada Allah berarti kita taat kepada Allah yang telah memberikan kekekalan. Sementara dunia ini sifatnya sementara. Oleh karena itu, prioritaskan, utamakan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Kalau terhadap pemerintahan dunia yang sifatnya sementara, kita taat, kita patuh. Mari kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang sudah mendapatkan anugerah kehidupan baik sekarang maupun yang akan datang lewat kehidupan kekal yang Tuhan anugerahkan. Mari kita semakin serius, mari kita semakin sungguh-sungguh memprioritaskan hidup kita. Semakin taat, belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan yang telah menciptakan dan memberi anugerah kehidupan sekarang dan yang akan datang. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sabda kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Ajari setiap kami agar dimampukan untuk melakukan sabda kebenaran firman-Mu. Ampuni kami kalau selama ini kami mengabaikan, kami tidak serius, kami tidak mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tidak menyisihkan, tetapi kami menyisakan untuk kami persembahkan kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami mengucap syukur karena terus Tuhan memperbaharui batin dan hati kami lewat sabda kebenaran firman-Mu di pagi hari ini, sehingga iman dan pemahaman kami semakin lebih dalam mengenal akan kasih kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan sidang jemaat-Mu di pagi hari ini, agar setiap dalam perjalanan hidup kami menjadi orang-orang yang bijak. Jikalau kami terjebak atas situasi-situasi yang tidak menyenangkan atas hati kami, taruh hikmat marifat-Mu kepada kami, agar setiap kami disanggupkan mengambil pilihan-pilihan yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk sabda-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang saudara dan kasih Tuhan, untuk mendukung pelayanan di gereja kita, mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Untuk mendasari kita dalam memberikan persembahan, aku bacakan dari Matius 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mari kita bersatu hati dalam berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan pagi hari ini untuk memberikan persembahan bagi Engkau. Layakkan dan sucikan Tuhan persembahan ini. Ajar kami untuk selalu memberikan yang terbaik bagi Engkau, Tuhan. Biar lewat persembahan ini, nama-Mu boleh dipermuliakan di atas bumi ini. Dan juga untuk pelayanan di gereja kami. Berkati setiap kami juga Tuhan, dan hamba-hamba-Mu yang mengelolanya dengan hikmat yang dari Engkau, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kami serahkan persembahan ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kita sudah sampai pada akhir ibadah pagi hari ini. Kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, dan tetap percaya dan patuh akan atas perintah-perintahnya. Pujian dari PPR 1
ayat 62, ayat 1 dan 4 akan menutup ibadah pagi hari ini. Kalau serta Tuhan dalam perjalanan, sinar sabdanya jadi suluh, dengannya di samping, tetap dibimbing, peserta yang percaya patuh. Percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia, percaya dalam kesukaan, beserta Tuhan, di hati kesenangan penuh, tintanya ku turut, jalannya ku ikut, selamanya percaya patuh. Percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia, percaya Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Kami mengucap syukur untuk setiap anugerah yang Tuhan beri kepada kehidupan setiap kami. Demikian juga bagi saudara-saudari kami yang berulang tahun di minggu ini. Kami menyerahkan Ibu Harjo Prayitno, Ibu Supangati, dan Saudari Pamela ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkati Bu Harjo dalam usia senior, terus Tuhan yang memelihara atas anakmu, sehingga anakmu boleh tetap memuliakan dan merasakan kebaikan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan yang Tuhan masih percayakan dan anugerahkan kepada hamba-Mu. Berkat Tuhan senantiasa menyertai atas hamba-Mu. Demikian juga Bu Pangati, di dalam kehidupannya hari lepas hari, dalam pelayanan, dalam kehidupan keluarga, Tuhan memberkati taruh hikmat marifat-Mu, sehingga lewat kehadirannya menjadi saluran berkat, baik bagi keluarga maupun pada setiap orang yang dijumpainya. Tuhan memberkati rumah tangga yang dibangunnya. Demikian juga masa depan Pamela anakmu yang masih muda ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami menyerahkan studi anakmu ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang akan memampukan, mencukupkan, dan mereka-rekakan segala sesuatunya, sehingga anakmu dapat menyelesaikan studi. Kami menyerahkan masa depan Pamela ke dalam tangan Tuhan. Kasih kemurahan Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupannya. Kami mengucap syukur untuk ibadah raya yang boleh kami lakukan bersama-sama di pagi hari ini. Kami mengucap syukur, kami merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan, hadirat-Mu yang melawat setiap kami, baik lewat pujian, penyembahan, benaran firman-Mu, dan mampukan ketika kami menapaki hari-hari yang Tuhan masih percayakan dan anugerahkan kepada kami, dengan melakukan sabda kebenaran firman-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkan hatimu, dan terimalah berkat Tuhan di dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.